Dia tidak bisa, maka dia akan melakukannya. Bab 772. Tidak mau, Orila bergumam. Seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan masih menolak mengakuinya. Letakkan tanganmu. Wajah Miguel menggelap lagi dan suaranya sedikit mendingin, seolah dia berurusan dengan anak yang tidak taat. Tidak, kata Orila dengan keras kepala. Dia tidak ingin Abang Hanselnya melihat tangannya yang terbakar, atau dia akan meninggalkannya, bahkan lebih. Dia tidak ingin melihatnya mengabaikan matanya. Rila sayang, letakkan tanganmu. Abang Hansel akan membantumu menangani luka yang melepuh. Tidak ada gunanya membunuhnya dengan ganas. Miguel harus melunakkan suaranya. Jangan pedulikan aku. Orila melemparkan begitu lama di malam hari sehingga dia hanya ingin memasak makanan untuknya sendiri. Dia bahkan membunuhnya dan dia dianiaya. Jangan biarkan Abang Hansel merawatmu. Siapa yang ingin merawat kamu? Tanya Miguel. Siapapun bisa melakukannya. Tidak mau kamu. Di mana dia telah menderita kesalahan seperti itu di masa damai. Sekarang dia berada di depan Abang Hansel dan dia agak egois. Tadi Abang Hansel tidak baik, tidak seharusnya galak padamu. Mengetahui bahwa amarah gadis kecil itu sangat keras kepala, Miguel mengambil inisiatif untuk menjabat tangannya. Biarkan Abang Hansel menangani luka untukmu. Kalau tidak, Abang Hansel akan merasa tertekan. Suaranya berubah kembali ke lembutannya di masa lalu, yang membuat Orila merasa sedikit hangat di hatinya, dan dia tidak bisa lagi keras kepala. Orila pun mengulurkan tangannya dengan patuh, menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah melakukan sesuatu yang salah dan tidak mau menatapnya. Apakah kamu tahu mengapa aku galak padamu? Miguel mengambil kain katun medis dan mencelupkannya ke dalam alkohol untuk mendisinfeksikan tangannya dan bertanya kepada Orila. Dia seharusnya melihat luka bakar di tangannya dan mencintainya, sehingga dia menjadi galak padanya. Orila pun menyadarinya. Tetapi dia tidak mau mengatakan karena dia tidak setuju dengan cara Abang Hansel. Dia mencintainya dan berkata, mengapa menggunakan nada sengit? Untungnya dia hatinya sangatlah lapang. Kalau saja dia perhitungan, mungkin dia akan membuatnya menangis. Kamu tidak bisa membakar dirimu lagi, tahu? Setelah dibersihkan, ia dengan terampil memberikan obat melepuh pada Orila. Dia sangat terampil dalam tindakan pengobatan, yang membuat orang merasa bahwa dia sering melakukan hal-hal ini. Abang Hanselnya seharusnya tidak punya waktu untuk membantu orang lain di luar dirinya. Jadi, tindakannya pada obat sangatlah terampil. Itu harus untuk dirinya sendiri. Berpikir tentang terakhir kali ia mengganti obatnya di daerah yang dilanda gempa. Ia memiliki banyak bekas luka baru dan lama di tubuhnya. Hati Orila sakit lagi. Abang Hansel, ya, tidak ada lagi keluhan. Abang Hansel meminta maaf kepadamu. Mendengar suara hidungnya, Miguel berpikir, Orila masih membandingkan hal-hal yang telah dia lakukan padanya. Abang Hansel, aku terluka. Kamu akan merasa tidak enak kan? Tanya Orila. Ya, jadi kamu jangan melukai diri sendiri lagi di masa depan, kata Miguel. Abang Hansel,
kamu harus berjanji kepadaku untuk tidak melukai diri sendiri di masa depan. Karena jika kamu terluka, aku juga akan merasa sakit. Orila menatapnya dan dengan lembut mengatakan sesuatu tentangnya. Rila, Miguel memanggil namanya dan tidak ada lagi kalimat selanjutnya. Dia dilahirkan di pusat kekuatan dan lahir di rumah presiden. Dia dilahirkan secara berbeda dari yang lain. Bahkan, ibu kandungnya tidak mengajari dia cara mencintai orang yang dicintainya dan tidak mengajarinya cara mencintai dunia. Apa yang diajarkan oleh kerabatnya hanya perjuangan. Perjuangan yang akan bertahan selamanya, akan memerangi orang-orang di sekitarnya dan membiarkan diri kamu sendiri berdiri di puncak. Pada akhirnya, tidak ada yang akan bersamamu. Abang Hansel, tidak bisakah kau berjanji padaku? Orila mengulurkan tangan kirinya yang tidak terluka dan meraih telapak tangannya. Abang Hansel, kedepannya Rila yang akan melindungimu. Dia tidak bisa berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan dia terluka di masa depan. Jadi, dia akan melindunginya di sisinya dan mencegahnya dari terluka. Gadis konyol, lucu dan konyol. Miguel mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai wajah merah mudanya. Bagaimana Rilaku bisa sebodoh itu? Abang Hansel, semua orang memuji aku karena pintar. Hanya saja kamu bilang aku bodoh. Wajahnya menempel di telapak tangannya yang hangat dan menggosok lembut untuk kedua kali. Rila tidak bodoh. Kamu Rila konyolku. Miguel mengusapnya, memeluknya, mencoba menciumnya, dan bisikan menyela gerakannya. Abang Hansel, kamu pasti lapar. Dia tidak mengakui bahwa dia lapar. Jangan biarkan Abang Hansel tahu bahwa dia yang lapar. Ya, Abang Hansel lapar. Miguel menundukkan kepalanya di dahinya dan berkata, sekarang Abang Hansel yang masak untuk Rila. Abang Hansel, kamu bisa masak? Orila menatapnya dengan mata besar. Dia tidak percaya bahwa presiden akan memasak. Tidak ada yang tidak bisa Abang Hanselmu lakukan. Miguel menggosok kepalanya lagi dan tertawa. Apa yang ingin kamu makan? Abang Hansel akan membuatnya untukmu. Abang Hansel, kamu tidak akan meledakkan dapur kan? Sama seperti dia membakar dapur. Abang Hansel mungkin telah meledakkan dapur. Gadis kecil, kamu memandang rendah diriku ya? Miguel menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya dan menggigit bibirnya. Ini adalah hukuman dari Abang Hansel. Karena kamu memandang rendah Abang Hanselmu. Orila tersipu dan menyukai hukuman Abang Hansel. Dia ingat bahwa ayahnya sering menghukum ibunya seperti itu. Miguel pun melepas jasnya dan pergi ke dapur. Dia mengambil celemek di sampingnya dan dengan terampil membersihkan kekacauan yang dibuat oleh Orila. Segera dapur dibersihkan olehnya. Dan meja dapur dipoles olehnya sebagai cermin. Miguel membuka kulkas dan melihat bahan-bahan di dalamnya. Lalu dia punya ide. Bagaimana menurutmu gadis kecil kalau Abang Hansel memasak tumis kentang, daging dan tumis tomat dan telur? Kebetulan ada bahan-bahan ini di lemari es yang biasa ada di meja setiap rumah tangga. Mereka dimakan oleh 2 orang. Miguel berpikir itu baik.
tetapi gadis itu tidak menjawabnya. Begitu dia berbalik, dia melihat gadis kecil itu berdiri di pintu dan menatapnya. "Abang Hansel, apakah kamu yakin kamu akan menyiapkan begitu banyak hidangan?" "Percayalah pada Abang Hanselmu ini, gadis bodoh. Sekarang kamu baru saja memberitahuku. Tidak bisakah kamu makan satu sup untuk 2 hidangan ini?" Perlukah menggunakan sarung tangan? Miguel ingin menjepit gadis kecil itu lagi. "Selama itu dibuat oleh Abang Hansel, aku menyukainya." Abang Hansel memasak untuknya, tapi wajahnya yang tidak sabar untuk makan dan pasti tidak bisa mengalahkan rasa percaya dirinya. Dengan segera, Orila tahu bahwa dia salah. Menyaksikan Abang Hansel dengan terampil memotong kentang, pisau dan ketebalan kentang sama dengan koki di rumah. Lihatlah, wajan penggorengan panas Abang Hansel. Tuang minyak ke dalam wajan dan kemudian kentang dicacah ke dalam wajan beberapa saat kemudian. Dalam waktu singkat, sepiring kentang tumis keluar dari panci. Dalam waktu singkat, daging goreng, sup tomat dan telur juga dimasak. Masakan dan supnya begitu sempurna, prosesnya sedikit pun tidak salah. Orila terkejut. "Abang Hansel, kapan kamu belajar ini? Mengapa kamu bisa melakukan semua ini?" Miguel adalah presiden suatu negara. Berapa banyak orang di sana? Dan bagaimana membuat masakan rumahan ini juga sangat baik. "Karena rilaku tidak bisa, jadi aku harus belajar," kata Miguel memelototi kepalanya dan tersenyum. Sebenarnya ini bukan lelucon. Miguel akan melakukan ini. Memang itu karena Orila tidak akan melakukannya.